Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Intan Anggraini dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi atau pembahasan mengenai menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala atau bagian anggota badan yang tidak boleh ditampakkan atau diperlihatkan oleh orang yang bukan muhrimnya. Salah satu cara menutup aurat adalah dengan memakai pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Hukum menutup aurat. Hukum menutup aurat adalah wajib karena merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika dilaksanakan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Perintah menutup aurat bagi perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Wa kanallahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Wanita jika diibaratkan dengan permen. Permen yang pertama ini diibaratkan sebagai perempuan yang menutup aurat. Permen yang masih terbungkus akan terjaga keasliannya dan kesuciannya. Sedangkan permen yang kedua ini diibaratkan sebagai wanita yang tidak menutup aurat. Permen yang dibuka bungkusnya, maka akan dikerumuni oleh semut yang hanya mencari makan atau mencicipi setelah itu pergi. Jadi sudah jelas, perempuan yang menutup aurat pasti akan terjaga dirinya, martabat serta kehormatannya. Batas aurat bagi perempuan. Batas aurat bagi perempuan yaitu seluruh bagian tubuh kecuali muka atau wajah dan telapak tangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke tempat Rasulullah SAW dengan memakai baju yang tipis. Kemudian Rasulullah SAW berpaling daripadanya dan berkata, "Hai Asma, sesungguhnya apabila wanita itu sudah sampai masa haid, tidaklah boleh dilihat sebagian tubuhnya kecuali ini dan ini." Dia menunjuk pada muka dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud dan dikatakan hadis ini mursal, tetapi Albani mengatakan hadis ini sahih. Batas aurat bagi laki-laki. Dari hadis diketahui bahwa ada batasan aurat yang boleh ditampakkan bagi laki-laki. Merujuk pada hadis riwayat Ahmad, aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Rasulullah SAW bersabda, "Fa innama tahtas surati ila rukbatihi minal aurati." Yang artinya, karena di antara pusar sampai lutut adalah aurat. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Batas aurat perempuan dengan perempuan sama seperti batas aurat laki-laki dengan laki-laki berdasarkan hadis yang artinya dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, jangan pula perempuan melihat aurat sesama perempuan lain, dan janganlah seseorang laki-laki masuk dengan laki-laki lain dalam satu selimut, serta janganlah seorang perempuan masuk bersama perempuan lain dalam satu selimut." Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Bagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya ada dua golongan dari penduduk mereka yang belum pernah aku lihat. Satu, suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi memukul manusia, dan dua, para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Tata cara berpakaian yang baik secara Islami bagi perempuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang artinya, "Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya,
Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, perempuan sesama muslim, hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Cara berpakaian yang baik secara islami bagi perempuan yaitu yang pertama, menutup aurat wanita yang terbentang sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dua, busana wanita muslimah sebaiknya terbuat dari kain tebal, tidak tipis dan tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya. Berfungsi sebagai perhiasan dengan niat diperlihatkan kepada laki-laki sehingga bisa menimbulkan fitnah baginya. 4. Wanita tidak boleh memakai parfum atau wewangian yang bisa tercium oleh para lelaki. Karena wanita yang memakai parfum dan baunya tercium oleh laki-laki, maka ia berdosa seperti orang yang berzina. 5. Menggunakan pakaian yang lebar dan longgar. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Dan yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Tata cara berpakaian yang baik secara islami bagi laki-laki. Yang pertama, menutup aurat laki-laki. Meskipun aurat laki-laki hanya mulai dari pusar sampai ke lutut, tetapi sebaiknya memakai pakaian yang menutupi tubuhnya agar terlihat sopan. Yang kedua, tidak memakai perhiasan yang terbuat dari emas. Yang ketiga, tidak memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Dan yang keempat, tidak isbal atau menggunakan pakaian yang panjangnya melebihi mata kaki. Larangan memakai sutra dan emas bagi laki-laki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang pria mengenakan sutra dan emas, sementara wanita dihalalkan atau diperbolehkan. Dalam hadis beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kenakan pakaian sutra karena orang yang mengenakannya di dunia tidak akan mengenakannya di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah menerima kain sutra di tangan kirinya dan emas di tangan kanannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan, dua barang ini haram bagi umatku yang laki-laki. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Selanjutnya, ada berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, ketika berpakaian membaca doa terlebih dahulu, demikian juga saat akan melepaskan pakaian. Yang kedua, ketika berpakaian, hendaklah memulai dari yang kanan, sedangkan ketika hendak melepaskannya, hendaklah dimulai dari yang kiri. Yang ketiga yaitu tawadu dalam berpakaian dan tidak boleh berlebih-lebihan. Yang keempat, pakaian yang dikenakan menutup aurat sesuai dengan batasannya, aurat laki-laki dan perempuan. 5. Pakaian yang dikenakan tidak terlalu ketat sehingga membentuk lekuk-lekuk tubuh pemakainya. Keenam, pakaian yang kita pakai harus bersih dan rapi. Ketujuh, dalam berpakaian kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Kedelapan, tidak memakai pakaian yang bersifat menarik perhatian orang. Yang kesembilan, pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan, begitu juga sebaliknya. Tujuan menutup aurat. Yang pertama yaitu menjadi pembeda dari makhluk yang lain. Ini dijelaskan dalam Al-Quran yaitu pada surat Al-A'raf ayat 26 yang berbunyi, hai anak Adam, telah kami turunkan buat kamu pakaian yang boleh menutup aurat-aurat kamu dan untuk perhiasan. Dalam ayat ini, Allah telah memberi perintah kepada anak Adam atau manusia untuk menutup aurat. Dalam ayat tersebut tidak disebutkan makhluk ciptaan Allah lain yang diperintahkan untuk menutup aurat. Oleh karena itu, menutup aurat dapat membedakan manusia dari makhluk yang lain. Yang kedua yaitu menunjukkan jika agama Islam merupakan agama yang sempurna. Karena setiap aspek kehidupan telah diatur secara jelas dalam Al-Quran dan Allah sebagai pencipta maha mengetahui setiap kebutuhan makhluknya. Ketiga yaitu terhindar dari fitnah dan dosa-dosa. Keempat, menjadi ujian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya merupakan wujud dari ketaatan. Allah ingin melihat muslim mana yang akan melaksanakan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Oleh karena itu, tidak setiap orang dapat mengaku sebagai seorang mukmin. 5. Digunakan sebagai identitas seorang muslim. Melalui pakaiannya atau dengan cara melihat orang lain akan mengetahui bahwa seseorang beragama Islam atau tidak. Hal itu dijelaskan pula pada surat Al-Ahzab ayat 59. Yang keenam, dapat meningkatkan ketakwaan. Yang ketujuh, menghindari godaan setan. Dan yang kedelapan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah menutup aurat. Yang pertama yaitu menghindari dosa.
Aurat adalah hal yang wajib ditutupi karena menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menjadi sebuah perintah, apabila melanggarnya, maka dosa menjadi balasannya. Yang kedua yaitu menghindari timbulnya hawa nafsu. Maka dari itu, berpakaian menutup aurat merupakan cara untuk mencegah dan mengendalikan nafsu lawan jenis, sehingga seorang wanita dapat terhindar dari kejahatan. Yang ketiga yaitu menutupi aib, baik itu kekurangan secara fisik maupun mental. Pasalnya, Allah Subhanahu wa taala telah menjaga aib seseorang menutup auratnya. Yang keempat yaitu bentuk ketaatan. Sebagai amalan yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, menutup aurat juga sama dengan menunjukkan ketaatan. Yang kelima yaitu menghindari fitnah atau pandangan negatif, dan yang keenam itu pembeda dari makhluk yang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.